Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah muslim rahimahullah. Mari kita melanjutkan kembali pengajian kita insyaallah mantan kaitan dengan masalah mencari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka seyogianya bagi orang yang mempunyai himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, itu menuntut ia akan keridhaan Allah dengan bersegera ia mengerjakan tiap-tiap barang yang disuruh Allah dan menjauhkan tiap-tiap pekerjaan yang dicegahnya. Orang-orang yang bercita-cita ingin mendapatkan surga Allah harus melewati mendapatkan ridha Allah. Karena ridha Allah adalah kunci surga. Sehingga terpaham tamau surga sinodo hamba kan dengan ibadah. Tamau neraka sinodo manusia kan dengan maksiat. Tetapi tamau surga dengan sebab ridha Allah. Tamau neraka dengan sebab murka Allah. Akan tetapi untuk mendapatkan ridha Allah itulah dengan menyegerakan diri melakukan berbagai macam ibadah dan meninggalkan berbagai macam maksiat. Maka melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat itu wasilah, jalan untuk mencapai ridha daripada Allah. Lalu timbul pertanyaan, ibadat yang akan kita dapat dia ridha Allah. Kejauhan dari Sayyidina Umar, wa katama ridha'ahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhanya dalam salah satu daripada amal ibadah. Arti ibadat dalam ridha Allah, besarnya Allah Ta'ala. Maka berbeda manusia, berbeda ibadat yang akan mendatangkan ridha Allah.
mana yang menyebabkan murka Allah? Wa kataba ghadabahu fi ma'siyati. Allah menyembunyikan murkanya dalam salah satu maksiat dari sekian banyak maksiat. Beda manusia, beda maksiat yang dimurkai Allah. Si B misalnya, andai kata ditinggal sembahyang wajib, dia cukup kebenci di Allah, maka tak mau neraka. Ke si C, hanya kebenci rasa korana, rasa korana si kebenci, andai kata si C nya ibu pakai ibu kutuk-kutuk dengan keluarga. Si C lah enak, si D lah enak, maka lain manusia, lain maksiat yang mendatangkan murka Allah. Karena hana tetui maksiat yang akan melahirkan murka Allah, maka tinggal segala maksiat. Buat dia kata tinggal mendung, berarti kata tinggal salah satu daripada sekian banyak maksiat yang mendatangkan murka Allah. Oleh karenanya, ulum-ulum yang memiliki cita-cita tinggi, dahulunya ulum yang ingin menikmati nikmat surga Allah, tentunya mereka akan segera melakukan berbagai macam kebajikan, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, karena hanya dengan jalan itulah hamba itu akan mencapai ridha Allah. Dengan mendatangkan ridha Allah, maka si hamba itu akan menikmati surganya Allah. Yakni menuntut keridhaan Allah dengan mengerjakan barang yang disuruh dan menjauhkan segala yang dicegah. Itu hingga jadilah dikasih Allah akan dia. Dumnana tak buat kebajikan, sampai Allah sayang kepadanya, sampai Allah cinta kepadanya. Artinya apa? Mencapai keridhaan Allah hanya memandangkan buat wajib, buat wajib dan kewajiban kita sebagai hamba. Maka untuk mendatangkan ridha Allah dengan buat sunat, sama lagi wajib hidupnya. Untuk mendapatkan kasih sayang kepada ulun si cukup, kan tak buat wajib, tak buat wajib. Asal rumah tak benda tak jadi guna, asal tahu tak tahu bajet, tak tahu bantu, tak perlu ada apa. Nyan jasa, kan ngan merupakan kasih sayang ruci, ngan tak buat lebih lagi. Kalau beliau mampu kata bro, kalau beliau rapingan kami dah. Nyan merupakan kasih sayang ruci. Begitu pula bandingannya dengan Allah, kan membuat kewajiban dan kau tanggung dengan Allah. Maka untuk mendatangkan ridha Allah adalah dengan berbuat sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dengan pula ibadah sunnah, dengan demikian itulah kita akan mencapai ridha Allah. Maka nekul ulama fasara mahbuban li khaliqil bashari lahu bihi sam'un wa batsyun wa basar. Maka jadilah ia kekasih bagi Tuhan yang menjadikan manusia, dan manakala ia kasih, niscaya adalah ia pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, dan penafsirnya yang ia menafsir dengan dia, dan penglihatannya yang ia melihat dengan dia, seperti firman-Nya Allah di dalam hadis qudsi. Ketika dikatakan termasuk kepada hamba yang disayangi Allah, maka kanan katanya itulah kanan Allah, semaju katanya itulah semaju Allah. Artinya pendengaran katanya itulah pendengaran Allah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya Allah tidak akan membiarkan penglihatan kita dalam maksiat. Buat tanya kemana? Allah akan melindungi kita daripada apa yang tak ada, sehingga hana liruh mukadam yang maksiat. Buat tanya mendengar
Maka Allah berfirman dalam hadis kursi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'uhu alladhi yasma'u bihi wa basara bihi alladhi yabsaru bihi wa yadahu allati yu'ashi biha wa rijaluhu allati yamshi biha wa qalbuhu allati yadhharu bihi." Senantiasa hambaku ia mendekatkan diri, ia akan daku dengan mengerjakan segala sunnah hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, adalah aku pendengarnya yang ia mendengar dengan dia, dan aku penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan aku tangannya yang ia menafsir dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan hatinya yang ia menyembunyikan dengan dia. Maka tertib atas kasih Allah Ta'ala baginya itu memelihara segala anggotanya dan panca indranya. Maka di antara bukti kita nyokan rida oleh Allah itu kan jaga ubina anggota kita nyokan daripada maksiat. Yang di antara bukti Bapak kita nyokan hanali ganak kepada pajuh harum pegah harum yang bertikaruh kita nyokan dalam kategori ulun kekayaan Allah. Kunjung kita nyokan hanali senang dengan yang harum, upah, fitnah dan sebagainya. Yang karuh kita nyokan untuk yang kadri Allah di Allah. Mata kita nyokan hanali senang karena yang harum. Jalo kita nyokan hanali senang man yang harum. Jalo kita nyokan cukukan kaki kita nyokan hanali ganak melangkahkan kepada tempat yang harum. Yang karuh kita nyokan karuh kepada ulun yang meridha di Allah. Karena dipegang di antara bukti diridha oleh Allah, dijaga mereka itu anggota-anggotanya daripada yang haram. Ketika Allah akan dijaga daripada perkara yang haram, berarti Allah akan ridha akan sayang kepadanya. Tujuan Allah menjaga kepadanya daripada yang haram agar anggota tubuh kepadanya terlindung daripada api neraka. Menyahankan terjaga daripada yang haram, maka diri kita akan terjaga dari api neraka. Obat dekat terjaga daripada api neraka, maka berhak kita menjadi penghuni surga. Nyo sebab ulung yang diridha oleh Allah terjaga anggotanya daripada yang haram sehingga terbebas dari api neraka, maka kesempatan tak mau surga. Tak mau surga tok dengan sebab kasih sayang atau ridha Allah. Maka tiada mendengar ia melahirkan bagi Allah, dan tiada melihat ia melahirkan baginya, dan tiada menafsir ia melahirkan karenanya. Seperti sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa kasih karena Allah, dan marah ia karena Allah, dan memberi ia karena Allah, dan menegah ia karena Allah, maka sungguhnya telah sempurna imannya. Obat dekat terjaga diri anggota kita daripada perkara yang haram. Maka tersimpanlah buat kita fi uro-uro hanada tak karena Allah. Pakan pegah ladanya karena yang lagi itu yang iyo pegah dari Allah. Pakan kanan model benar lagi itu yang iyo kemadan dari Allah. Pakan yang teman menjara drona tanya lagi itu yang iyo man dari Allah. Pakan langkah menakikro tempatnya itu yang iyo langkah dari Allah. Maka mempergunakanlah seluruh anggotanya bak tempat yang disenangi oleh Allah. Anda lagi tujuan semata-mata yang dikumpul karena Allah. Anda tujuan itu. Kan tujuan mencari popularitas, kan tujuan adanya pujian. Anda lagi karena Allah. Ipujau ataupun handi pujau selama dengannya berlaku sesuai dengan syariat. Anda betul. Katena gitu deh. Kahina gitu deh. Kakun marakapu gitu deh. Yang penting ilun yang berpuputnya sesuai dengan aturan agama. Karena hanali mengharap pujian maka dulu. Hanali mengharap pujian maka dulu. Umum urung-urung model lagi nyawa debu. Idonya hana terkenal. Tapi di langit terkenal dengan Bapak Deka. Maka di antara
lam kitab menceritakan burung-burung yang terkenal di langit, tapi hanya terkenal di dalam dunia itu. Di antaranya itulah Uwais Al-Qarni. So Uwais Al-Qarni, sidro pemuda yang lahir dalam keadaan yatim. Waktu muda beliau tertimpa penyakit sumpah, maka dijauhi oleh masyarakat. Udin katanya cukup kecil, buat bagian toko berdua, dia kurabin binatang ternak kok. Maka gencok upah daripada pengembala tersebut. Nama beliau, mak beliau dalam keadaan buta sekaligus dalam keadaan lumpuh. Yang Uwais Al-Qarni dari hina dalam dunia. Hanayu bagian mata masyarakat. Karena dikala burung penyakit sekaligus burung fakir miskin itu kemudian. Maka suatu ketika Uwais Al-Qarni dilatih izin mbak mak karena rindu taat kepada Rasulullah. Gena yang merokok dari Rasulullah di Madinah. Ketika tiba Uwais Al-Qarni di rumah Rasulullah, rupanya Rasulullah hendak di rumah karena ikut peperangan bersama para sahabat. Yang nanti Aisyah nenuprai Rasulullah diingat wasiat bunda. Bekul lemak beliau menyatakan merokok dengan Rasul Bekrit Dawar karena penentuan sigrawa dalam keadaan citra. Maka hendak kepada Rasulullah bagah-bagah dua Uwais Al-Qarni. Ketika dua Rasulullah daripada peperangan, maka Rasulullah menceritakan kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Aisyah istri Rasulullah. Putra bercerita dari Nabi, ada seorang manusia di Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah hanya pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni tidak tergolong kepada sahabat. Karena yang dimaksud dengan sahabat, orang yang hidup semasa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan pernah berjumpa bertatap muka dengan Rasulullah. Sedangkan Uwais Al-Qarni hidup pada masa Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah. Makanya Uwais Al-Qarni tergolong kepada tabi'in, bukan sahabat. Ketika Rasulullah menyebutkan nama pemuda tersebut adalah Uwais Al-Qarni, terkejut Aisyah. Lalu Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, sebelum engkau pulang daripada peperangan datanglah seorang pemuda. Beliau itulah daripada Yaman, nama beliau Uwais Al-Qarni, itulah beliau," kata Rasulullah. "Malaikat Jibril telah memberi kabar kepadaku bahwa beliau mengunjungi diriku. Akan tetapi Allah perintahkan diriku untuk ikut peperangan." "Siapa beliau ya Rasulullah?" Bertanya oleh sahabat. "Beliau adalah hamba Allah yang sangat terkenal di kalangan para malaikat di langit, tapi beliau terhina dalam makhluk di bumi. Maka seandainya kalian mendapatkan beliau, mohon doa kepada beliau agar engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa beliau tidak pernah terhijab di sisi Allah. Bak manusia tidak. Sedangkan bak para malaikat beliau itu sangat terkenal. Sehingga ketika meninggal bunda beliau Uwais Al-Qarni, beliau berpindah ingin ke Madinah karena bertujuan untuk merempok dengan Rasulullah. Hanya merempok situ. Karena truk Uwais Al-Qarni ke Madinah rupanya bak masa wafat Rasulullah. Berkata khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali senantiasa menunggu Uwais Al-Qarni. Triuk asai truk rombongan, setiap datangnya rombongan daripada negeri Yaman, senantiasa Abu Bakar, Umar, Utsman ketanya rombongan. Nah, Uwais Al-Qarni sedang datang. Rupanya tidak lama kemudian, pada 2 minggu kemudian, merempoklah dengan sebuah kelompok rombongan daripada negeri Yaman. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, ada Uwais Al-Qarni sedang datang. Dijawab oleh saudara-saudara kayanya. Nah, ada yang bernama Uwais Al-Qarni. 4 beliaunya. Dijawab oleh saudara kaya. Tengok kamu itu jaga udah beserta barang-barang perbukaan kamu. Betul Sayyidina Umar didengar.
Wate menilai Uwais Al-Qarni dikejut masyarakat. Karena Uwais Al-Qarni bukan saudagar, bukan ahli politik, bukan orang-orang terkenal, bukan. Bahkan orang miskin, orang berpenyakitan, orang yang hina dalam kehidupan masyarakat. Tetapi Uro menilai Uwais Al-Qarni ribuan manusia. Tahu masyarakat, ada itu manusia. Merubah-rubah kemayang jenazah Uwais Al-Qarni. Merubah-rubah kemayang jenazah Uwais Al-Qarni. Merubah-rubah semiyuk jenazah Uwais Al-Qarni. Kemudian terjawablah pertanyaan masyarakat. Rupanya makhluk Allah yang merubah-rubah tersebut itulah malaikat yang turun dari langit. Oleh karenanya, siapa yang mulia di hadapan Allah hadapan ini? Terkadang ulung yang paling mulia di hadapan Allah itulah yang paling hina dalam pandangan manusia. Siapa yang paling dimurka oleh Allah hadapan ini? Terkadang orang yang sangat dimurka oleh Allah itulah mereka yang sangat mulia di hadapan manusia. Maka ketika mulia di hadapan Allah belum tentu mulia di hadapan manusia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Maka yang kita harapkan mulia di hadapan Allah, bukan mulia di hadapan manusia. Maka urung-urung yang kageridha oleh Allah itu, urung-urung yang kagesenangi oleh Allah, urung-urung yang kagesayang oleh Allah, jodoh dia urung yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga mulutnya daripada tutur kata, dijaga matanya, dijaga punggungnya, dijaga perutnya, dijaga kakinya, dijaga tangannya. Jodoh tanda-tanda urung-urung yang kamu capai ridha Allah. Maka hakik tajam kau dulu kayak ini dulu. Makanya kata Sayyidina Umar, wa katama awliya'ahu bainan nas. Allah menyembunyikan auliyanya di antara umum kebanyakan manusia. So yang aulia Allah anak zalimi itu, anak zalimi. Makanya terbenar kadang ulung yang tak anggap dia kita hina, beliau dah yang paling mulia di hadapan Allah. Ulung yang kita anggap mulia, beliau dah yang paling hina di hadapan Allah. Yo sebab mek mudah ni kita dapat hina kok. Mek mudah ni kita menganggap remeh kok. Kadang-kadang ulung yang tak hina ni kita lebih mulia daripada kita. Ulung yang dianggap remeh rupanya lebih tinggi martabat di hadapan Allah ketimbang kita. Makanya Nabi Patah yang mengatakan ketika hari ini dia sahabatmu, belum tentu esok hari dia tetap sahabat. Bisa pula dia akan menjadi musuhmu. Hari ini dia musuhmu, belum tentu selamanya akan menjadi musuh. Bisa pula esok hari dia akan menjadi sahabatmu. Yang buat kerjanya orangnya, kalau tidak akan sampai kerjanya orang. Kadang sehingga yang paling bro kerjanya. Yang bro kerjanya orangnya, kalau tidak sampai paling bro dulu. Bisa saja dia adalah yang paling buat kerjanya. Buktikan. Yang paling memusuhi Rasulullah katanya Sayyidina Umar. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sayyidina Umar lah yang paling dekat dengan Rasulullah. Fi'un dulu oleh Rasulullah. Nyawa Sayyidina
Yang memudahnya kamu kesimpulannya namun kesimpulan orang kesimpulan yang pernah dengan pegah banget tanya aku draw bertanya kalau tidak draw bertanya walaupun mak draw bertanya kamu higa memang mandung mak draw ada pegah draw ada ketika tahu draw bertanya tak preh jaga makanya tersebut dia sampai tabuh ni mudah tak pegah ni mudah padahal kalau kata dia kuat dia menurut roh walaupun orang dengan mereka, ini dia. Sebab yang tak dibaca ini. Begitu pula antara rawat tu, menyebabkan psikopat tu antara rawat anda tu, anda kena katanya mana? Yang patron cukup ganteng, cukup wangi, padahal dia jom cukup dia kamu bilang wanginya ni. Tetap ada cukup wangi. Anda kata rawat sebab. Maka yang keempat yang tak bakal itu walaupun dia terpaksa maka kongo yang menjadi penilai kita tak harapkan yang menjadi penilai kita Allah God tak God hanya God tak yang penting tak boleh kita sesuai dengan aturan agama yang kita kesimpulan selama yang tak boleh kita hanya bertentangan dengan aturan agama Allah God manusia tak God hanya God karena manusia itu hadir keturun itu karena beda manusia beda ini nah itu maka betul manusia satu hati sawal bele dia dah mundung tak pernah sejid mandam yang menyatakan di tak cepat mana-mana masyarakat yang untuk berrapat pembangunan masjid hanya rapat hanya satu sawal makanya sawal tidak pernah yang pembangunan mutul lapan pun tak bangun rode turun lagi bagaimana jalan hoi maka berayung pada kubur menyatakan itu karena lagi manusia lagi solusi nah solusi ke ada solusi beliau makanya hanya hoi mendumi nah pertanyaan bukan apa saja awak dah bukan apa tadi bahu ibadah hukum tadi mengajar sementara anak terkumpul ibadah ai tadi mengajarnya nambahkan tanya mana lagi itu mengkata ibadah kebaikan bayar kebaikan tadi mengajar secara hukum dibayar dingo akan sunnah jauh akan sunnah semayang wajib yang ada imbang semayang kita dengarkan tetap sunnah jauh azan tetap sunnah walau tanpa semayang yang dengarkan dan jauh azan tetap hukum sunnah cuma timbul pertanyaan yang sunnah dengar dan sunnah jauh kuat azan suara mati nyata kan masalah yang sudah dijawab akan suara matinya pertanyaan yang sunat tadi yang sunat tadi akan atau suara mati suara mati yang sunat tadi berarti anak sunat menyatakan diri tadi suara mati lewat mikrofon karena yang tadi melalui pengeras suara dan bukan suara mati musik akan buka yang suara mati dia antai hanya pakai mic dia tadi ngasurannya dia kubi kadang-kadang berarti menjauh masjid hanya bukan suara azan suara azan memadamkan cok di rekam akan atau
Walaupun tangguh semayang yang akan tetap sunat ya. Lailah. Lain jauh mazan pula. Nak kata dengar pendapat Pak yang fu'adhan guyur sedap. Ya. Guyur sedap karena Pak yang fu'adhan na jamaah. Nah jamaah bukan guyur sedap adhan. Guyur sedap jamaah. Jamaah. Man kita nyai masjid na jamaah. Walau hana fu'adhan kesedap sih. Itu bakal hana najak masjid dan hana fu'adhan. Kusutut gede wanda berdiri suata. Kadang mending kadang yang akan ada yang jemaah tetapna liru kena masjid asal. Jadi nyen makna khusu adzan kena tasda. Nyen gede pikir katanya bahwa menantu perbandingan diberatkan jamaah berat, makanya nah yang berpendapat jamaahnya fardu in, nah yang berpendapat fardu kifayah. Ulama yang berpendapat fardu in ada dasar maksud hadis secara lafaz, la salata li jahil masjid illa jamaah. Hanafah bayang urang yang rumahnya dengan adzan masjid tapi kecuali gejak jamaah. Maka rumah sekeliling masjid. Makna sekeliling bagi bantulah antai hana mikrofon. Geeng muatin kedeng watih menara. Dengar suara muatin. Oh dan batasa. Nyan urung bak sekeliling rumahnya uraga hanarurina uraga. Menyekan kejak semayang jamaah semayang batasa. Maka kehukum urungnya jamaah fardu in. Nah yang berpendapat jamaahnya fardu kifayah ada hadis tersebut. Makna la salata artinya la salata kamilah. Hana sempurna sembahyang sinodon yang bila mana dengar suara muadzin tapi dengannya hana jejak jamaah. Artinya sembahyang sah tapi pahala. Yang boleh berapa rumah rapideh masjid duk tadi ngosu ata hana tajak jamaah kena masjid tak puput sembahyang rumah berleh musibah nyata dia pada kan apalagi masjid kalaka ada dua asal katanya lana ulah karena pembangunan masjid ini dua, pembangunan luar dan pembangunan dalam. Luar kamandah kalian pembangunan dalam begitu. Kota dalam itulah penuhilah masjid dengan jamaah dan majelis taklim yang pembangunan dalam. Karena enak saya pembangunan masjid. Tiba. Ya. Dari takbir sampai salim semua madu. Tapi rukun dengan sunat hanya rukun yang dibagi. Hana ketengah bagi. Dalam tudi sunat, dalam tudi yang wajib. Nah rukun yang pecah. Nah ketemunya mendukung. Yang pihana. Berarti dia diganya kanan gobda kata kasih katanya ketemu kuat mana. Hana sah dia. Hana. Yang hana sah dia. Ini baru sah dia. Bukan tuli dah rukun sembahyang yang heblah, dah sunnah, dah makruh, dah penyebab yang dia badil, dah syarat baru sah. Menawar lembut kali itu sampai kepegah itu rukun sembahyang heblah yang makruhnya yang badilnya, tapi tua lo dia berapa? Nabi dengar. Berarti kalau pernah berdoa
Yasin. Baca surah Yasin pun. Kau kedua udah kedua. Tapi nak mudah hai orang sampai dua yang nak kemaafan. Karena jangan nak murno tapi tu dua. Bahkan dua bukan dua ini. Wajah cara bertuk memori baru dia. Karena Allah memori baru dia. Berarti nama bahkan nama karena namunnya menyahan namunnya nama. Nabha. Ya. Yang hidup itu kelebihan kita jauh dulu. Tak tua-tua, tak lelah-lelah baju, nama. Lagi tanya naruh buat kadang-kadang. Perkara yang orang tak terpukul. Bahkan orang tak terpukul lagi tanya karena orang pro masalah yang tak buat. Sehingga membuat antaranya. Hana ada buat lagi tanya hanya buat kata buat jangan kepungan karena dia kata tengok tahu betul tapi kalau betul bapaknya yang main buka-buka ada hukum kawai kon ka cuma kalau betul kena kan boleh itu jangan caci nyaman kalau dia mau dulu nyaman kalau tu bapak cuci tu bapak mentua bapak mana dia kalau tu dia mati bapak ada kalau man kalau bapak kalau tu dia ada pun punya tadi le hukum-hukum yang kafi le. Mana hukum kafi, hukum-hukum yang halal, hukum-hukum yang tersembunyi, yang kepungan sedikit tidaknya kepungan. Contoh hukum kafi. Fidra bulan idam kerja muhim. Kemudian bagian ubat diet ataupun bagian ubat kafe membutuh duit. Lamasa butuh yang dengannya melingkar kau. Yang pakai pancara keindah dan keindah lewinang yang tersebab melingkar kau. Buat dengan head, dengan suci ataupun dengan kulit. Dengan suci berarti berkah suci. Dengan kulit berarti berkulit nurah. Wajah keindah. Nganku keindah dengannya. Oh, nganku kulit nurah. Wahnya maka hanya karena awal kerja nahi putuhe dengan sebab berpekerja gara-gara yang diubah dia berarti putuhe dengan buat mutaadi gangga maka cara iadat dan indah uinang lagi pakai pancaran itu payah pres kurung dulu lama satu kurung dulu liuk mati kau lewati masa sedang masih kurung dulu rupanya pak pertengahan segala bentuk si kurung bulan kamu hidup kembali yang berarti langsung dihitung masa indahnya dengan suci berkahir rupanya katrok si kurung bulan kadang hanya tibit-tibit hit berarti batasan si kurung bulan untuk memastikan kekosongan rahim lihat bulannya baru memiliki indah dengan bulan si turun berarti fitur lebih urut indangnya payah tidak baru dia berkahwin lagi kapan lalu benar me henam pun tu ku baju tu berpemah karena yang itu hukum khafi hukum handuk nyokino menunjuki bahwa cukuplah hukum tak ada guna makanya lalu pengertiannya pakar di dalam pesantren cukup buat ada wow cukup jaya hukum cukup jaya makanya ketika ada amanan kau Nếu cái năm mấy ăn đó, người ta ăn mấy ăn đó, chưa chịu cái mắt ra cái nên cái bài là chịu cái dùng cái bài. Năm này nghe, cái lâu cùng. Về tuần về cũng muốn cukai itu. Jadi sembahyang kita jom berilah menghadap Allah. Sembahyang kita jom ada kekurangan, tidak mendapat apalagi mana dia bisa pakai dengan kuasa. Betul. Jadi boleh kita jom ikhlas dan berusaha. Menjaga ikhlas kita jom pasti akan mengumpul yang lain. Tapi menjaga kubur salatnya hanya sebatas untuk menghilangkan kewajiban. Biasa perlu ikhlas. Jadi pun ikhlas. Bulan yang militer itu komandan.
sakra nen katanya mau yang mau itu berarti. Yang namanya sana kenya lagu rapi. Pakar nang bayar harapina. Makanya jangan terang dalam supaya cuci itu digaluri nanti itu bau. Lah pada sana pahanin kalau apa supaya kan. Jadi kita dengan keikhlasan. Berarti baru alhamdulillah kepada Allah. Bila ada pintu kedua. Maliki yang ini sama rakaat yang susah baru sudah apa. Jadi mereka punya itu. Jadi baik. Jadi ketika ada kubur ibadat lumayan ditanya, kecuali kan terpaksa. Tak terpaksa. Di antaranya ada yang tanya, kita baca Fatihah. Kecuali ini ditanya kita supaya hidung juga yang dudau kayu. Yang tak terpaksa. Ataupun yang ditanya memang batu tetap. Menyatakan betul tak keputusan dari benar. Perlu ada juga. Yang baik batu dan ada beda deh. Beda deh. Beda tak lihat kok tapi kan ada mangga. Ngerti tak mangga kan ada yang tak kuat tu nya manggawa. Kan mangga ada baru kok kayak karena ngomong macam terus tunan deh. Urunya yang mangga ada baru kok. Hidup pasannya kok. Macam tak bayar. Benar. Jadi buat kebayang ikhlas, betul fokus pikiran kita yo ke petra yang tengah takut. Dia dukung garu baik, hana pegah dia. Dia dukung kira-kira itu baik, katanya bahagia daripada adat kita di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi